Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Selain dari jamaah Masjid An-Nizam yang sudah mengajukan pertanyaan, dan kami juga masih akan tampung pertanyaan-pertanyaan dari jamaah Masjid An-Nizam. Sekarang ini kami persilakan jamaah yang jauh dari Sukabumi, Jawa Barat. Ada Pak Yusuf yang sudah bergabung lewat video call WhatsApp kami. Nah, ini dia Pak Yusuf, silakan tuh Ustadz, ada di belakang nih Ustadz. Nanti akan dijawab oleh Ustadz Deban pertanyaannya ya. Silakan Ustadz, Pak Yusuf atas pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik, Masya Pak Allah. Ustadz. Baik, silakan Pak Yusuf pertanyaannya. Pertanyaan dari saya pribadi, mungkin mengikuti perkembangan zaman di zaman sekarang gitu ya Pak Ustadz. Menurut pandangan Pak Ustadz, bagaimana sih cara kita menyikapi rasa malu dari konten-konten kreator yang mengupload video mereka sendiri di sosial medianya gitu. Terkadang kan ada yang buka aurat, ada yang joget-joget, ataupun ada yang menampilkan hal yang tidak senonoh. Nah, cara menyikapi hal seperti itu bagaimana Pak Ustadz? Baik, silakan Ustadz Deban. Ya. Ahlan bik Pak Yusuf, dari mana Pak Yusuf? Sukabumi. Dari Lengkung, Sukabumi Pak Ustadz. Lengkong, Jampang. Ya. Oh Jampang. Ini kalau Jampang itu orang Sunda itu macam-macam bu bahasanya. Kalau Jampang itu relatif di belakangnya semacam ada nada. Kalau orang Banten, saya orang Banten itu kalau nanya pada kamana. Tapi orang Jampang gak begitu. Pada kamana. Kamana gitu tuh orang Jampang itu begitu. Belakangnya gitu. Ada nadanya Ustaz ya? Ada nada-nadanya gitu. Makanya tuh kalau lihat konten-konten kreator yang orang Jampang itu yang bikin konten MBG itu lucu itu. MBG katanya gitu. Jadi ada nadanya Jampangnya gitu. Berarti itu orang Jampang. Oke. Makan Baik. bergizi gratis. Nah, itu orang Jampang tuh begitu. Baik. Pak Yusuf dari Jampang, tadi kita berbicara tentang Islam dulu yang pertama. Ibu dan Bapak hadirin rahimakumullah, pemirsa di rumah. Islam itu agama yang reaktif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Artinya tidak statis tetapi dia dinamis. Dia mampu interaksi dengan sesuatu yang modern seperti media sosial. Hanya saja dalam penggunaan media sosial itu ada aturan-aturan, ada batasan-batasan tertentu. Jadi kalau mohon maaf saya katakan untuk konten kreator, teman-teman yang di luaran sana, dari peribahasa Arab itu ada dikatakan begini, bul ala zamzam patu'raf, kencingilah air jam-jam maka kamu akan terkenal. Terkenal apanya? Terkenal gilanya, kalau orang Sunda terkenal oonnya, atau terkenal salahnya dan sebagainya. Nah orang hari ini begitu. Yang penting yang dikejar popularitas, urusan halal dan haram itu nomor sekian. Lalu bagaimana Islam menyikapi ini? Tentu begini Bu, ketika ada seorang konten kreator, ini ibu-ibu banyak yang salam interaksi di Pro itu ya, FB Pro itu. FYP. Bu, Pak hadirin rahimakumullah, kalau kita bikin konten yang nontonnya banyak, uang yang masuknya banyak, itu mungkin kita bisa beli kendaraan yang mewah, rumah yang megah. Tetapi ketika kita mati, ketika kita meninggal, rumah yang megah, kendaraan yang mewah tidak akan kita bawa, tetapi dosa daripada konten yang kita tampilkan kepada orang lain itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarrah syarran yarah. Kebaikan akan setimpal dengan kebaikan dan kejelekan akan setimpal dengan kejelekan. Itu pertama untuk konten kreator. Yang kedua untuk kita sebagai penonton, apa yang mesti kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita malu melihat yang demikian? Skip. Jangan dilihat. Kalau kita terlanjur follow, unfollow segera. Kalau kita terlanjur subscribe, unsubscribe segera. Dan dengan cara itu kita menampakkan rasa malu kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik, terima kasih Ustadz Deban. Begitu Pak Yusuf atas jawabannya, bisa diterima Pak Yusuf? Ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Yusuf sudah bergabung jauh-jauh dari Sukabumi yang sudah bergabung lewat video call WhatsApp kami. Assalamualaikum Pak Yusuf. Baik, berikutnya kami persilakan atas nama Ananda Fatihah ya. Boleh berdiri silakan untuk mengajukan pertanyaannya, akan dijawab oleh Ustadz Aryan Fakih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Selamat siang, izin bertanya. Jadi gini, banyak anak muda sekarang itu sering malu melakukan kebaikan, tetapi mereka tidak malu ketika mereka berbuat maksiat, contohnya kayak mabok, judi, itu dipertontonkan di media sosial. Nah, pertanyaannya, mengapa rasa malu bisa berubah arah seperti ini? Dan apakah ada kaitannya dengan lemahnya iman? Terima kasih. Baik, terima kasih Nana Fatihah atas pertanyaannya. Silakan Ustadz Aryan Fakih. Ini pertanyaannya sungguh akademis sekali, Masya Allah. Kenapa terjadi perputaran arah angin seperti begini? Apa yang terjadi pada diri manusia itu diawali dari apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya. Input yang masuk ke telinganya, input yang masuk ke matanya, itu yang akan membentuk pola pikirnya. Lalu setelah terbentuk pola pikir, jadi pola sikapnya. Dalam sikap itu tergantung input yang masuk. Kalau input yang masuk bukan ilmu Allah, maka bisa dijamin sikap yang muncul itu sikap yang salah. Kalau sikap itu ternyata menular hingga jadi peradaban, maka di situ mulai terjadi pergeseran nilai. Yang tadinya salah menjadi benar, yang tadinya benar menjadi salah. Maka bagaimana kuncinya? Yang pertama, terus kuatkan keyakinan kita kepada Allah. Bagaimana teknisnya? Jangan pernah malas ngaji. Yang kedua, jangan pernah lelah untuk melakukan kebaikan. Sebesar apapun resikonya, kebaikan itu harus tampak di permukaan sehingga keburukan itu bisa tenggelam dengan sendirinya. Jangan sampai biarkan keburukan dia berkuasa merajalela sendirian tanpa ada yang memperjuangkan kebaikan sampai kebaikan itu tidak terlihat sedikit pun. Jika kejelekan yang muncul, maka siap-siap generasi ini akan hancur dan peradaban akan menjadi peradaban yang di luar dari syariat Islam, di luar dari yang kita harapkan. Maka mulailah kita bagaimana membangun circle, kuatkan keimanan dengan ngaji, lalu jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan, lalu buatlah circle-circle lingkungan untuk bagaimana menjadikan syiar kebaikan itu menular ke setiap orang. Begitu. Tapi resikonya Ustadz, apalagi bagi khususnya anak-anak muda Gen Z ini, ketika kita menjauhi circle-circle yang dalam tanda kutip tidak tahu malu itu, maka resikonya akan dibilang sombong, kemudian tidak punya teman. Nah, ini bagaimana mengatasi seperti ini Ustadz Aryan? Ini pertanyaan dilanjutkan berarti ya? Betul Ustadz. Dalam prinsip pertemanan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah bilang begini, tinggalkanlah teman-temanmu yang fasik. Tinggalkan teman-temanmu yang fasik. Maksud ditinggalkan, kalau engkau, gini redaksi katanya begini, kalau engkau sedang mengawali tahap juhud awal, apa itu juhud awal? Kita punya cara pandang akhirat lebih utama daripada dunia, maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tinggalkan teman-temanmu yang fasik. Kalau kita lagi belajar hijrah, yang tadinya kita penuh maksiat, lalu berubah mulai belajar taat sama Allah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tinggalkan teman-temanmu yang fasik. Kenapa? Karena kualitas temanmu itu yang menentukan bagaimana agamamu. Kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, akan terbawa wangi dan menjadi reseller. Tapi kalau kita bergaul dengan tukang pandai besi, maka akan bau besi. Sedangkan kalau misalkan disebut di dalam satu riwayat atau keterangan dijelaskan, ar-ruh karri. Ruh itu seperti angin. Manusia itu isinya ada ruhnya. Ruh itu seperti angin. Kalau yang lewat minyak wangi, maka akan wangi. Tapi yang lewatnya itu kentut, maka akan bau kentut. Sedangkan jenis-jenis kentut manusia itu berbeda-beda. Tergantung karakter manusianya. Baik, ada yang kentutnya itu tidak ada bunyinya tapi mati sekelilingnya.
Itu berarti orangnya misterius begitu. Baik Ustaz, dari pembahasan minyak wangi jangan sampai ke sana-sana Ustaz ya. Tapi yang terpenting itu menarik tadi, jadi reseller minyak wangi daripada reseller besi ya, jadi berat jadinya. Nah pemirsa selain juga kami masih tunggu, kami persilahkan kepada para jamaah pemirsa yang ingin bergabung lewat video call WhatsApp kami. Sekali lagi Anda bisa daftarkan nama Anda dan juga pertanyaan Anda. Kami sudah cantumkan nomor telepon WhatsApp kami di layar kaca. Dan kami juga akan bacakan sejumlah pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.